Oke, selamat pagi dan malam ya untuk teman-teman sekalian. Kita terus maju untuk chapter pertemuan kita. Kita sekitar sisa 2 chapter lagi ya. Jadi 2 chapter lagi akan dibahas selama 4 minggu sebelum teman-teman ujian. Hari ini kita mau bahas mengenai fraud, internal control, dan cash. Jadi di sini sih lebih menekankan bagaimana perlindungan terhadap uang cash ya. Jadi di sini kita mau belajar gimana cara agar uang cash yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak mengalami masalah baik dalam kas di tangan maupun kas di bank ya. Jadi lebih ke arah pengendalian atau internal control terhadap cash-nya itu sendiri. Kenapa memang dengan cash-nya? Karena cash ini yang paling riskan ya untuk terjadinya kehilangan ya. Terutama kalau teman-teman tahu kan ya yang kasusnya baru banget yaitu kasusnya menteri apa tuh? Menteri bukan ekonomi. Menteri komunikasi menteri apa gitu yang melakukan penggelapan terhadap bansos ya. Nah, itu tuh kan karena yang namanya uang pasti orang semuanya hilaf ya. Nah, karena hilaf ya pasti akan melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan uang cash ya. Baik dengan cara yang benar maupun yang tidak benar. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana cara menanggulangi agar cash yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak hilang ya. Tidak diambil gitu loh ya. Kenapa bisa diambil? Karena adanya fraud. Fraud itu apa sih? Fraud itu adalah tindakan yang tidak jujur tuh, dishonest act by an employee. Jadi maksudnya tindakan yang tidak jujur dari karyawan yang tujuannya itu ya untuk kepentingan diri pribadi si karyawan ya. Itu namanya fraud. Jadi kalau saya mau contohin ya kayak korupsi tadi ya kan, si menteri itu korupsi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keuntungan dia sendiri gitu loh ya. Contoh lain apa? Mungkin kalau teman-teman yang udah kerja pernah ngelihat ada yang karyawan kayak misalnya ngambilin barang-barang gitu kan. Nah, itu namanya fraud. Atau mungkin kalau teman-teman di restoran gitu kan, ada tusuk gigi diambilin semua gitu kan. Nah, itu juga contoh dari fraud ya. Contoh yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini sebenarnya ada segitiga fraud. Jadi, seingat saya itu sekarang udah di 5 ya, pentagon ya. Pentagon itu berapa? Pentagon itu 6 ya. Penta 5. Ya. Jadi ada 5 gitu ya. Kalau sekarang sih di buku ini dia masih bilang ada 3 hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu berlaku tidak jujur ya atau melakukan fraud. Yang pertama yang paling gampang adalah opportunity, ya ada kesempatan. Ya memang ada kena kesempatan jadi si karyawan tersebut atau orang yang melakukan tindakan fraud ini melakukan fraud ya. Seperti menteri itu dia disuruh untuk mengelola dana untuk bansos, malah diambil-ambilin. Kenapa? Karena adanya kesempatan, ya kan? Orang kan cuma terima maksudnya orang dikasih, ya kan? Cuma untuk realisasinya kan belum tentu sebesar yang presiden mau gitu kan. Ternyata setelah diselidiki ada beberapa persen yang diambil oleh si menteri. Nah, itu karena opportunity tuh, karena ada kesempatan. Ya. Yang kedua financial pressure, karena tekanan keuangan. Kalian tuh butuh duit banget, BU banget, butuh uang banget, ya kan? Ketika BU banget, kalian mikir nih, apa saya nyolong aja ya? Apa saya ambil aja ya? Nah, itu namanya financial pressure. Jadi, teman-teman di sini adanya tekanan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Ya, terutama kan kalau sekarang ya, lagi COVID seperti ini, uang itu memang sangat, ya kita tidak munafik lah ya, uang itu menjadi sangat penting untuk sekarang ini. Ya, makanya kalau teman-teman lihat sekarang banyak banget tuh begal, pencurian segala macam, ya tujuannya apa? Ya itu karena tekanan gitu, tekanan keuangan gitu, untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Yang kedua adalah rasionalisasi. Maksudnya rasionalisasi itu apa?
Jadi dia merasionalkan. Prinsipnya gini, kalau dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Kalau dia aja boleh, kenapa saya nggak boleh? Nah, tuh. Jadi merasionalisasikan, semuanya dianggap boleh gitu loh. Ketika kita tahu ada yang nyolong, dia aja bisa nyolong, masa saya nggak? Nah, kayak gitu loh. Ya, itu adalah penyebab dari fraud. Dan biasanya, dengan adanya fraud-nya ini, perusahaan itu pasti akan melakukan suatu cara untuk mengurangi tindakan fraud ini. Ya, biasanya dia melakukan yang namanya internal control, ya, atau pengendalian internal. Ya, jadi di dalam perusahaan itu dia kendalikan dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, safeguard aset. Jadi dia melindungi asetnya, ya, agar tidak mengalami kehilangan atau kerugian karena aset yang hilang. Maka internal control ini bisa digunakan untuk menjaga aset tersebut. Ya, misalnya melalui apa? Misalnya kalau kita pasang CCTV, ya kan? Atau kita lakukan pencatatan terhadap barang, atau kita simpan duit kita di dalam bank atau di dalam box deposit. Nah, itu kan contoh dari safeguard aset ya. Yang kedua, dengan ada internal control, maka di sini menambah akurasi dan reliabilitas dari accounting record, pencatatan accounting. Ya iyalah ya, dengan kita mengurangi kecurangan yang terjadi, maka pencatatan kita secara akuntansi pasti juga akan semakin bagus gitu ya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasi, ya pasti, ya kan? Kalau fraudnya kita buang, kita cegah, otomatis kegiatan operasi kita itu pasti akan semakin baik. Ya. Yang keempat, itu untuk meyakinkan ya, ensure compliance with law and regulation. Kita meyakinkan diri bahwa tindakan perusahaan ini tidak ada yang melanggar undang-undang ya. Ya, karena kan yang namanya korupsi dan keuntungan itu melanggar undang-undang ya. Itu dari tujuan dari internal control. Nah, biasanya, nah ini namanya adalah COSO ya. Jadi ada 5 komponen dari internal control atau kita sebutnya sebagai COSO. Nah, di sini sih jujur saya tidak terlalu paham banget mengenai COSO, karena COSO ini harusnya ada di mata kuliah audit dan sistem informasi keuangan. Itu sangat penting ya. Cuma teman-teman bisa baca terkait dengan COSO ini ya. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait dengan internal control tersebut. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan agar mencegah fraud itu. Ya, misalnya satu, establishment of responsibility, yaitu meningkatkan atau mengembangkan tanggung jawab. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, lihat nih, it's your turn, shift now. I'm turning in my cash drawer and heading home. Nah, jadi karena dia tukeran shift di sini, si satu orang saja tuh yang berhak untuk menjadi si kasir gitu ya, bukan beberapa orang jadi kasir gitu. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan kayak seperti Alfamart ya. Kalau di Alfamart kan semuanya tuh bisa jadi kasirnya ya, tidak orang-orang tertentu ya. Nah, itu bisa terjadinya fraud juga tuh ya, kalau seandainya karyawannya tidak jujur seperti itu. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah segregation of duties. Jadi pemisahan tugas. Jangan satu orang semuanya serba bisa gitu ya. Misalnya satu orang jadi accounting, jadi pemasaran, jadi ini, jadi satu orang memegang banyak itu. Nah, itu sangat-sangat tidak disarankan ya, ketika satu orang bisa menjadi segala sesuatunya itu. Kenapa? Ya, contoh paling gampang. Ketika dia menjadi bagian accounting, dia menjadi bagian pemasaran, dia menjadi bagian finance, apa yang terjadi tuh? Bisa saja si karyawan tersebut membuat penjualan fiktif, ya kan? Penjualan fiktif, lalu akuntansinya dimainin sama dia, lalu keuangannya juga dimainin, ya kan? Atau misalnya harusnya tidak ada duit tapi dia bilang ada duit, dan seterusnya. Nah, itu bisa sangat bahaya tuh jika satu orang itu memegang lebih dari satu jabatan sih sebenarnya. Ya.
itu bahaya banget. Nah, yang kedua adalah didokumentasiin. Nah, ini mah sudah pasti sangat-sangat perlu ya. Segala sesuatu itu harus didokumentasikan dengan baik ya. Mulai dari pembelian, penjualan, pengeluaran uang. Kalau tidak salah tuh kalau kalian sudah kerja mungkin ada beberapa prosedur yang harus diikuti ya. Misalnya kalau ada yang mau meminta uang untuk pembelian, dimulai dari awalnya surat penawaran, lalu mungkin penawaran segala macam sampai akhirnya uang tersebut dikeluarkan untuk pembelian. Nah, itu kalau dia mengikuti sesuai prosedur yang ada, itu sangat baik tuh, menghindari terjadinya fraud. Ini physical control, yaitu pengendalian atas fisik ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat contoh beberapa physical control kan, yang paling sering tuh yang sebelah kiri tuh ya, yang katanya ada sensor. Kalau kita ada maling, kalau teman-teman beli di mall kan suka bunyi tuh kalau teman-teman yang tanda-tandanya itu nggak dilepas ya kan, seperti kayak di Uniqlo atau di Matahari tuh biasanya kalau teman-teman price tag-nya atau bagian yang ada magnetnya itu nggak dilepas itu bisa bunyi tuh ya. Atau misalnya tuh yang pakai password di komputer, teman-teman kan sudah pakai tuh di email, di HP segala macam, itu sangat-sangat penting tuh ya. Terus kalau ini verifikasi, jadi kalau mau kerja itu harus diverifikasi oleh orang yang independen ya. Jadi jangan oleh atasan kalian juga, jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa kerjaan kalian itu diverifikasi oleh orang-orang yang independen seperti itu ya. Nah kalau ini sih nggak usah sih human resource control ya. Nah kalau kita bicara soal kas, sebenarnya kita ngomongin dua hal ya. Ada kas yang di tangan, sama ada yang kas di bank. Kalau misalnya untuk mencegah terjadinya fraud di dalam kas yang kita pegang, biasanya perusahaan itu menetapkan yang namanya petty cash atau kas kecil. Ya. Tujuan kas kecil ini ya untuk mengurangi fraud yang terjadi pada uang kas gitu. Kalau kita megang uang tunai yang misalnya 1 miliar gitu kan, wah itu bisa bahaya, ya kan? Makanya perusahaan itu jarang memegang uang tunai yang besar seperti itu. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang kecil-kecil itu biasanya dia menggunakan petty cash. Misalnya seperti buat bayar bensin, untuk bayar beli ATK segala macam yang bersifatnya minim uang pengeluarannya, itu biasanya menggunakan petty cash ya. Sementara untuk yang besar-besar ya baru dia pakai transfer, pakai bank. Nah, itu tuh biasanya untuk mencegah terjadinya uang tunai. Nah, untuk minggu ini kita bahas mengenai petty cash dulu. Minggu depan tuh baru yang agak sedikit sulit, yaitu mengenai tentang yang dari sisi perbankannya. Ya, dari sisi kalau kita punya uang di bank, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya fraud? Nah, itu yang lumayan sulit ya. Nah, minggu ini kita bahasnya mengenai yang petty cash. Nah, kalau kita bicara petty cash, itu secara umumnya ya, petty cash itu ada dua metode yang bisa kalian pakai ya. Yang pertama adalah impress fund, yang kedua adalah fluctuation. Impress fund itu kalau bahasa Indonesia adalah dana tetap, ya impress itu tetap, fluctuation itu yang bisa berubah-ubah. Nah, ada beberapa hal yang membedakan ya antara impress fund dengan fluctuation. Yang pertama dari pembelanjaannya, ketika kita mengeluarkan uang tunai atau uang tunai dengan metode impress fund, tidak ada jurnal yang perlu dicatat tuh. Jadi kalau teman-teman beli perangko, beli pulpen, atau beli penggaris dan kawan-kawannya itu, nah itu teman-teman nggak bakal bikin jurnal tuh, ya nggak bikin jurnal. Perlengkapan di debit, kreditnya kas kecil, nggak ada kalau di impress fund. Sementara kalau di fluctuative method itu wajib, ya. Jadi diminta buktinya, mana bukti pembelian perangkonya, nah nanti baru dibuat jurnal. Mana pembelian bensinnya, dibuat jurnal dan seterusnya, ya. Nah, kan yang namanya kas kecil itu biasanya setiap sudah mau habis atau setelah dipakai itu biasanya diisi ulang. Nah, kalau impress fund kan namanya dana tetap. Ketika kita isi ulang,
pasti jumlah setelah diisi ulang itu harus sama. Jadi ketika saya bilang gini, saya mau buat dana kas kecil itu 10 juta deh. Nah, terjadi pengeluaran, terus saya isi ulang lagi. Nah, ketika saya isi ulang, nilainya harus sama lagi balik menjadi 10 juta. Karena saya punya ketetapan bahwa ketika menggunakan dana tetap, ya saya maunya kas kecil saya maunya selalu tetap 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Beda sama fluktuatif. Ya, fluktuatif ya terserah lah. Mungkin saat ini 10 juta cukup. Tapi besok mungkin 12 juta. Ya udah tambahin aja jadi 12 juta. Nah, jadi bisa beda-beda ya kalau fluctuation. Tergantung kondisinya, dinamis lah bahasa kasarnya. Kalau impress fund enggak, 10 juta ya 10 juta terus. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Nah, untuk teman-teman biar paham maksudnya bedanya gimana, di sini saya ada beberapa contoh soal terkait dengan dana kas kecil ya. Di sini ada tanggal 5 Desember, 10, 15, dan 20, dan 28. Pertama, 2 juta tanggal 5 Desember untuk pengisian dana kas kecil. Jadi, pengisian dana kas kecil ini dari uang kas kita yang besar itu, kan ada, kalau bahasa kasarnya, ada kas besar, ada kas kecil. Kas kecil itu kan untuk keperluan kecil. Kalau kas yang besar itu biasanya untuk keperluan yang besar-besar gitu ya. Nah, ketika teman-teman mau mengisi dana kas kecil, baik itu jurnal impress fund, metode dana tetap maupun yang fluctuation, pada dasarnya itu sama loh. Ya, debitnya kas kecil, kreditnya kas biasa. Atau mungkin kalau dari transferan bank ya cash in bank seperti itu. Ya, nih kalau metode dana tetap, ya. Nah, coba lihat yang fluctuation. Tuh, sama kan jurnalnya? Tuh, kas kecilnya 2 juta, debit, kas besarnya 2 juta kredit. Sama kan? Tidak ada perbedaan itu ketika dibuat. Dan waktu penggunaan dari 10 Desember sampai 20 Desember, kalau teman-teman lihat, metode impress fund tidak akan pernah membuat jurnal. Tuh, tidak akan ada tanggal 10, 15, dan 20. 10, 15, 20 tidak ada jurnal. Tapi ketika teman-teman masuk fluctuation, dia mencatat tuh. Tuh, mencatat uang lembur, biaya angkut. Debitnya biaya angkut, kreditnya kas kecil. Uang lembur karyawan, debitnya mungkin beban uang lembur ya, atau overtime. Biasanya kan kalau uang lembur ini masuk ke gaji biasanya kan ya. Cuma di contoh ini dia masuk sebagai uang lembur debit, ya kan, kreditnya kas kecil. Lalu pembelian ATK, debitnya perlengkapan, kreditnya kas kecil tuh ya. Jadi ketika di dana fluctuation, setiap ada pengeluaran kas kecil pasti dicatat. Kalau impress fund atau dana tetap, dia tidak. Nah, kapan beban itu dicatat? Ketika diisi ulang. Ya, ketika kita isi ulang lagi si kas kecilnya. Ya. Nah, nih, baru dicatat buat apa aja tadi? Oh, perlengkapan kantor, biaya angkut, uang lembur, ya kan? Lalu ada perlengkapan kantor lagi. Ini apa nih? Kok ada 2? Harusnya nggak ada nih. Ya, maaf. Nah, ya kan? Harusnya 4. Tuh, 495. Jadi ketika diisi ulang, baru dia dicatat ya. Beban angkut, uang lembur, perlengkapan kantor, kreditnya kas. Ya, bukan kas kecil. Karena ketika kita menggunakan kas kecil, kita tidak mencatat. Maka dari itu kreditnya kas. Ya, kita isi ulang lagi tuh. Jadi kalau diisi ulang lagi pas 95, ya nanti balik lagi 2 juta uangnya ya. Seperti itu. Beda sama fluktuatif. Kalau fluktuatif, isinya bisa terserah dia ya. Ketika nanti dia bikin jurnal lagi nih. Jadi nanti ketika dia isi ulang, dia akan membuat jurnal lagi nih. Ya, dana kas kecil di debit, kreditnya kas. Nanti tanggal 28 ya. 28 bulan 12 tahun 2017.
dia akan bikin ulang lagi nih ketika diisi dananya ya. Sama jurnalnya, dana kas kecil debit, kreditnya kas. Nah, cuma angkanya tidak selalu sebesar tadi ya. Tidak selalu sebesar yang 495 ini. Bisa juga dia lebih. Lebihin aja lah, karena takutnya kurang. Mungkin kita masukin 500 gitu loh. Ya, mungkin kita masukin lagi di sini 500. Nah, seperti itu. Jadi kalau impress fund memang ketika pengisian dana belum tentu sesuai sama dengan nominal yang dikeluarkan karena bersifat dinamis. Beda. Kalau dana tetap ini kalau teman-teman lihat ya, kas kecilnya kan sama sekali tidak berubah kan ya. Tetap 2 juta aja. Karena ketika dipakai dana kas kecilnya ini tidak akan dicatat gitu loh. Jadi seolah dana kas kecilnya tetap 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Jadi yang bermasalah itu ya bedanya di itu dong ya. Ketika pencatatannya, ketika pakai fluktuatif, ketika pengeluaran uang dicatat. Tapi ketika impress fund, pengeluaran uangnya itu tidak dicatat. Namun dicatatnya pas kapan? Pada saat pengisian kembali. Ketika pengisian kembali baru kita catat bebannya apa. Seperti itu. Jadi untuk hari ini memang lebih singkat ya, karena memang yang dijelaskan itu sedikit. Untuk latihan, dicoba saya cari terkait dengan soal kas kecil ya, untuk teman-teman latihan. Pakai impress fund ataupun pakai fluktuatif. Oke. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa paham. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di Google Class-nya ya. Terima kasih.